Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Ika Andini, NIM E 2019-1006, kelas Perbankan Syariah 1, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI yang berjudul Perekonomian 3 Sektor. Dari video Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI sudah dijelaskan. Nah, di sini saya juga sudah paham bagaimana sih atau apa sih pengertian ekonomi 3 sektor ini. Pengertian ekonomi 3 sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Seperti yang sudah dijelaskan Bapak Wadud pada video minggu lalu, kan ada pengertian ekonomi 2 sektor, yaitu yang meliputi perusahaan dan rumah tangga. Yang perusahaan ini sebagai produsen, sedangkan rumah tangga sebagai konsumen. Nah, pada pertemuan kali ini yang dibahas adalah perekonomian 3 sektor yang meliputi perusahaan sebagai produsen, rumah tangga sebagai konsumen, serta pemerintah sebagai konsumen, pungut pajak, dan subsidi bagi perusahaan dan rumah tangga. Lalu selanjutnya ada siklus perekonomian 3 sektor seperti yang sudah saya tempel di sini. Nah, di situ ada siklusnya, yaitu yang pertama perusahaan, pemerintah, dan rumah tangga. Di sini yang sudah saya pahami bahwa perusahaan itu pasti ada pengeluaran dan pendapatan, lalu pemerintah juga ada pengeluaran pendapatan, serta rumah tangga juga pasti ada pengeluaran dan pendapatan. Nah, pengeluaran pendapatan seperti apa sih? Contohnya pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan, yaitu seperti gaji, upah, bunga, sewa, dan laba kepada rumah tangga. Contohnya apabila ada rumah tangga sebagai konsumen ini bekerja ke perusahaan itu, pasti perusahaan akan mengeluarkan pengeluaran sebagian upahnya untuk menggaji atau mengupahkan kepada rumah tangga. Lalu ada juga pengeluaran sewa apabila rumah tangga ini menyewakan. Contohnya menyewakan apa? Menyewakan tanah, menyewakan gedung seperti itu. Jadi perusahaan itu akan mempunyai pengeluaran uang sewa. Lalu ada juga bunga. Contohnya misalnya ya, rumah tangga ini menabung kepada lembaga keuangan atau bank gitu ya. Nah, nanti kan di sini kan bank membuka sebuah pinjaman kepada siapa? Kepada perusahaan itu. Jadi perusahaan itu mendapat pinjaman atau investasi modal kepada lembaga keuangan. Nah, perusahaan ini lalu kan misalnya kalau mendapatkan pinjaman pasti akan membayar bunganya itu dikembalikan kepada siapa? Ya, kepada rumah tangga sendiri melewati lembaga keuangan. Lalu ada juga laba. Misalnya laba ini seperti apa? Laba itu apabila kita bekerja bersama pihak rumah tangga, kita bekerja sama gitu ya. Nanti bunga atas penghasilan perusahaan ini akan dibagi hasilnya kepada pihak rumah tangga. Jadi sistem bagi hasil, itu namanya yang laba. Itu pengeluaran perusahaan kepada rumah tangga. Lalu pengeluaran perusahaan kepada pemerintah itu apa? Seperti membayar pajak perus itu ya, pajak perus itu kita perusahaan pengeluaran kepada pemerintah. Lalu pendapatan perusahaan sendiri itu apa sih? Pendapatan perusahaan itu dari pemerintah dahulu ya. Pendapatan dari pemerintah itu seperti misalnya perusahaan ini memiliki usaha
toko bangunan. Jadi pemerintah mau bangun gedung. Nah, belanjanya kepada siapa? Belanjanya kepada perusahaan ini. Itu sebagai pendapatan perusahaan. Lalu pendapatan dari rumah tangga itu contohnya ya konsumsi rumah tangga itu sendiri. Konsumsi rumah tangga itu misalnya kita mempunyai usaha jual snack, atau juga usaha makan-makan, atau juga usaha seperti kain. Itu konsumsi dari rumah tangga. Begitu pula konsumsi dari pemerintah juga gitu, bisa juga kita mempunyai konveksi pakaian. Jadi kan pemerintah itu membeli produksi ke perusahaan itu sendiri. Itu pendapatan dari perusahaan. Lalu ke pemerintah, pengeluaran pemerintah itu yang bagaimana? Pengeluaran pemerintah kepada perusahaan yaitu yang tadi kita membeli apa-apa itu kepada perusahaan, itu pengeluarannya. Juga ada biasanya subsidi kepada perusahaan, mendapatkan bantuan-bantuan, itu pengeluaran dari pemerintah. Nah, pendapatan dari pemerintah sendiri dari perusahaan sama rumah tangga ini apa? Pendapatan dari pemerintah itu seperti yaitu pajak industri, pajak penghasilan, itu pendapatan dari pemerintah. Nah, pendapatan itu sendiri buat apa? Ya dibalikan lagi kepada masyarakat buat subsidi, bantuan-bantuan, buat pembangunan fasilitas umum gitu. Nah, sedangkan sekarang rumah tangga ini pengeluarannya itu apa sih pengeluaran dari rumah tangga itu? Pengeluaran dari rumah tangga itu kepada pemerintah yaitu pajak ya. Sekali lagi, pajak kepada pemerintah itu pasti pengeluaran. Pajak perseorangan, pajak penghasilan itu kepada pemerintah. Nah, pajak kepada perusahaan itu apa? Pajaknya pajak perusahaan. Nah, pengeluaran rumah tangga kepada perusahaan itu apa? Yaitu konsumsi kepada perusahaan, seperti membeli apa yang dijual oleh perusahaan, yaitu apa, snack atau usaha apa aja. Nah, pendapatan dari rumah tangga itu yaitu gaji, upah, uang sewa, laba dari perusahaan. Nah, pendapatan rumah tangga dari pemerintah yaitu subsidi, bantuan. Secara kan sekarang juga ada pandemi, pasti banyak subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada rumah tangga maupun perusahaan. Itu selanjutnya adanya campur tangan pemerintah menimbulkan dua perubahan penting, yaitu yang pertama, pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah atau T yang menambah pengeluaran agregat atau AE pada industri dan rumah tangga. Yang kedua, ada pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan dan ini akan menaikkan perbelanjaan agregat. Jadi tingkat pembelanjaan agregatnya itu naik atau meningkat. Lalu karena apa? Karena belum ada perdagangan dengan HLN, maka perekonomian tiga sektor ini dinamakan perekonomian tertutup. Selanjutnya ada aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan, yaitu yang pertama, pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Ini pendapatan siapa? Yaitu pendapatan pemerintah. Kalau contoh seperti ini, pendapatan pemerintah. Yang kedua, pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan, yaitu seperti apa? Seperti pembelian barang, jasa yang diproduksi perusahaan, itu pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan. Selanjutnya ada aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke rumah tangga dan investasi, yaitu pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi rumah tangga dan investasi oleh pemerintah. Lalu ada juga pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk 3 tujuan. Yang pertama ada tabungan, yaitu
yaitu S. Yang kedua ada membayar pajak atau P. Nah, yang ketiga ada membiayai konsumsi atau C. Yang kedua ini kan membayar pajak. Dalam keseimbangan itu berlaku persamaan, yaitu Y atau pendapatan sama dengan C konsumsi tambah I investasi ditambah G government. Nah, sedangkan tiap tingkat pendapatan nasional berlaku Y pendapatan sama dengan konsumsi ditambah tabungan ditambah membayar pajak. Lalu ada syarat keseimbangan, yaitu penawaran agregat atau AS sama dengan agregat demand atau AD dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan LN. AS sama dengan Y atau pendapatan. Sehingga pada keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan C konsumsi tambah investasi tambah government sama dengan konsumsi tambah tabungan tambah pembiayaan pajak. Apabila konsumsi pada tiap ruas dikurangkan, maka berlaku investasi tambah government sama dengan tabungan tambah pembayaran pajak. I plus G adalah suntikan, sedangkan S plus T adalah bocoran. Selanjutnya ada pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung apa sih? Jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Yang kedua ada pajak tak langsung, yaitu pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Bentuk-bentuk pajak pendapatan. Yang pertama pajak regresif, sama dengan persen pajak turun ketika pendapatan naik. Yang kedua ada pajak proporsional, yaitu pajak tetap untuk berapapun tingkat pendapatan. Yang ketiga pajak progresif, yaitu pajak naik ketika pendapatan naik. Selanjutnya ada efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Efeknya itu apa sih? Pajak akan menurunkan YD atau pendapatan disposable sejumlah T atau pembiayaan pajak, sehingga YD sama dengan pendapatan atau Y dikurangi T pembiayaan pajak. Karena YD turun, konsumsi dan tabungan juga turun. Baik, dari video Bapak Wadud yang sudah menjelaskan tentang pengertian perekonomian tiga sektor ini atau ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah, di sini saya bisa menanggapi atau menyimpulkan bahwa perekonomian tiga sektor ini terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama sektor pemerintah atau industri, yang kedua sektor perusahaan, dan yang ketiga ada sektor rumah tangga. Di sini saya juga bisa paham tentang siklus perekonomian tiga sektor. Ada juga perubahan dengan dua perubahan, ada juga syarat keseimbangan, lalu ada juga pajak langsung dan tidak langsung. Terima kasih, itu sedikit penanggapan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.